Bagaimana suami istri jika ada sesuatu perlakuan yang tidak baik dari pasangan, jika kita ingatkan mungkin akan menjadi sebab ketersinggungan, mungkin akibat keluarga misalnya semakin terpuruk, tidak bagus. Atau saya memilih sabar, kan begitu, biar saja begitu. Nah, sebenarnya di saat dia memilih sabar itu yang hidup perasaannya, tidak ingin nyakiti pasangan, itu adalah satu poin kebaikan bagi seorang pasangan. Jadi nggak berani mengingatkan pasangannya, takut tersinggung, itu sebetulnya poin kebaikan. Tapi bisa jadi itu adalah sebuah kelemahan. Sementara pasangannya bukan orang yang seperti itu, tidak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti. Tapi sebetulnya gini loh ya, tolong pahami semuanya. Jika pasanganmu itu takut mengingatkan dirimu, Anda itu setengah syaitan. Saya tegasin itu. Kalau pasangan mengingatkan kamu kok ketakutan, berarti akhlakmu memang tidak baik. Awas, ini kunci. Jika pasanganmu itu tidak berani mengingatkan kamu di saat kamu salah, ini di dalam dirimu ada memang ketidakbaikan. Paham ya? Kalau pasanganmu tidak berani mengingatkan kepadamu, bisa jadi memang di dalam dirimu ada sifat-sifat syaitan, yaitu kesombongan, diingatkan marah, daripada ini diam aja lah. Makanya jangan sampai pasanganmu takut mengingatkan dirimu, sehingga di saat Anda diingatkan, ya sebab iblis itu kan kalau diingatkan bangkang kan iblis, ana khairun minhu, kan gaya iblis, saya ngomong setelah syaitan. Jadi Anda kalau diingatkan oleh pasangan Anda, pastikan pasangan Anda adalah berani mengingatkan selanjutnya. Anda kak Samjung, makasih sayangku, aku pikir dulu kau cantik sebelum menikah denganku, ternyata sekarang setelah kau mengingatkan aku, kau tambah cantik sayang. Oh gitu dong, bukan dong dasar diem kok banyak ngomong. Wah, ini berarti sudah mulai serem dia rumah tangga begitu. Sehingga pastikan pasanganmu itu menjadi berani mengingatkan, karena itu adalah kunci keselamatanmu. Baik, kemudian di saat Anda kok tidak berani mengingatkan kepada pasanganmu, bisa jadi ini kelemahan Anda, kurang cerdas. Mengingatkan kan tidak harus mengatakan bang kau salah, bisa saja dengan cara yang halus. Dia mungkin bermacam-macam cara memberitahu bagaimana pasangannya itu kalau tidak baik. Dia bercerita atau pokoknya pandai. Memang kadang-kadang mohon maaf, sampai seorang laki-laki pengen bertanya kepada kami, ngingetkan bagaimana, tidak mampu dia, akhirnya lewat saya, lewat kami. Buya, tolong pesan seorang kepada semua perempuan, dan hari ini istri saya datang. Kenapa? Mohon maaf Buya, ini kalau saya sebutkan pasti dia akan tersinggung kalau saya ngomong langsung. Mohon maaf, ini ada, tidak semua wanita, paling hanya dia saja. Istri saya itu Buya, yang dijaga hanya ininya saja, selebihnya Masya Allah, aromanya luar biasa. Jadi di saat mohon maaf Buya, sampai saya lagi berhubungan dengan dia langsung tercium aroma tidak nyamannya. Dan ini kan saya tidak mungkin saya mengingatkan dia Buya. Oh ya sudah, bagian saya. Lah di antaranya begitu maksud kami ada. Kalau Anda tidak mampu mengingatkan secara langsung, Anda bisa melalui dengan cara yang indah, tapi harus mengingatkan. Jangan bahasa sabar-sabar. Anda bisa tidak kuat nanti. Apa sih kelemahan sang suami? Justru ini kami komunikasi harus ada dong. Dan semua dari kita harus jaga diri dong, bersih. Kami himbau wanita itu bersih, khususnya laki pun juga harus demikian. Dan memang mengingatkan itu memang perlu ada seninya. Seni mengingatkan itu penting. Mengingatkan semakin punya seni, indah, nggak kerasa padahal diingatkan. Kadang orang kepolosan, mulutmu kok bau. Ya Allah, sepanjang masa diingat itu. Padahal yang ngomong lebih bau lagi barangkali. Cuman memang orang nggak punya perasaan mengingatkan. Jadi pertanyaan tadi sudah bagus lagi. Ada orang tidak berani mengingatkan karena menjaga. Tapi bisa jadi itu sebuah kelemahan. Kalau tidak diingatkan bagaimana menjadi baik? Kemudian setelah itu kita ukur kesalahannya apa sih? Kalau pelanggaran syariat harus dong. Tapi kalau hanya hak saya, oke. Tapi Anda bisa tidak bertahan semakin tumbuh cinta atau tidak? Kalau sifatnya itu mengurangi cinta Anda, terkikis biasa-biasa, suatu ketika Anda menjadi nek dengan dia, kan bahaya juga. Diselesaikan dong. Sampai ada sebuah kisah ya,
Berkesepakat antara suami istri, yuk kita buka-bukaan deh. Gini sayang, ambil kertas, kau pergi ke kamar, aku ambil kertas ke kamar. Sekarang kita saling menulis tentang kekurangan. Biar kita saling berbenah. Betul, istrinya masuk ke kamar sebelah, suaminya masuk sebelah. Waktunya 1 jam saja, setengah jam. Tulis semuanya, pokoknya nulis kekurangan. Nanti ditukar untuk saling Akhirnya setelah ketemu suami istri, suaminya minta, mana istriku, ditulis. Betul, ditulis. Suaminya tersenyum, makasih, aku kau ingatkan, aku begini, gini, terima kasih sayangku. Suaminya minta, mana kertasnya, dikasihkan. Ternyata nggak ada tulisannya. Mana tulisannya bang? Sayang, mohon maaf, aku tidak merasa kau punya kekurangan. Wah, aduh, hebatan mana kan? Mati kutulah itu perempuan. Akan tapi seorang laki-laki hebat dia. Biarpun istrinya menyebutkan A, B, C, D, nggak akan terpengaruh dia. Hidup rumah tangga harus terbangun, namanya komunikasi. Makanya saya kasih rumus, kalau Anda diingatkan pasangan Anda, jangan Anda berubah muka, karena itu menjadikan, kalau laki-laki bentak, wah itu menjadikan seorang istri lebih baik diem deh daripada bentak. Itu laki-laki bentak. Perempuan cemberut sama diem itu lebih menyiksa daripada bentakan. Paham tidak wahai Anda, wahai istri? Kalau Anda diingatkan diem tok, itu bikin ini denger dah. Apalagi diemnya agak lama, sambil ngayani masih nasi diem tok. Cemberut itu adalah nyiksa itu. Anda tidak pernah jadi laki-laki wahai istri. Saya mewakili bapak-bapak, cemberutnya istri walau kayak tipu iso, betul Pak ya? Itu dah, betul, terang tuh. Makanya tolong pahami, kita punya cara beda, tolonglah ya. Jadi biarpun dalam keadaan diingatkan oleh suami, makasih sayangku, terima kasih, cium keningnya atau makasih. Jadi maksud kami betul pertanyaan untuk membiasakan di saat diingatkan oleh pasangan, pastikan pasangan Anda tidak takut lagi mengingatkan setelah itu. Biarpun dia tuh salah menuduh Anda, nggak perlu Anda membantah hari itu. Besok diteriakkan, yang masih ingat kemarin kamu ingetin aku? Iya, terima kasih atas apa yang kau sampaikan. Cuman saya ingin menjelaskan, itu sebenarnya bukan saya. Oh itu, iya. Tapi jangan bantah saya itu, enggak, saya tidak mau ribut nanti, enggak. Biasakan komunikasi yang indah, kemesraan, ya. Kadang-kadang enggak salah tempat, lagi mau hubungan, ngingetin. Berantakan semuanya. Kalau ngingetin jangan sekarang dong. Ini waktu lagi makan bakso, ya suap-suapan, ngingetin begitu ya. Baik, ini memang harus ada ilmunya, ilmu keharmonisian itu penting banget ya. Insya Allah terima kasih. Kayak nanti harus ada kursus bagaimana membudayakan itu. Tulis yang gede, termasuk saya sampaikan agar rumah tanggamu hidup. Tulis, kalau pasang stiker, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Nah, kalau ternyata suami diingatkan cemberut, ingat apa kata Buya ya sebelah kita. Jadi perlu membiasakan budaya yang indah itu ya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Tolong hei suami, kalau diingatkan tidak usah ngangkat suara, sanjung istrimu di saat mengingatkanmu. Hai istri, jangan cemberut, diem tok. Wah, ini pusing lah. Semoga Allah memberikan keindahan dalam rumah tangga kita. Kok ada yang masih cemberut? Saya ngomong gitu masih cemberut. Memang Anda suka cemberut sama orang? Senyum dong gitu. Indah semuanya ya rumah tangga, supaya mata ini terjaga. Kenyamanan hati perlu dihadirkan. Jangan menjalani hidup semaunya dewe, nggak punya perasaan. Istri semaunya dewe, dandan malas. Suami pun juga demikian, ketebak-ketebuk. Ini nggak indah. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.